Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan menjadikan kita semakin bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, lamma qutila man qutila minas sahabah syuhada'a fi sabilillah. Tatkala terbunuh dari orang-orang yang terbunuh dari kalangan sahabat sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalallahu 'alal muslimin, Allah pun menurunkan firman-Nya, wahyunya kepada kaum muslimin. Balagu ikhwanuna anna qad laqina rabbuna anna qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu fatalauha muddatan fa anzalallahu badalaha wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Tatkala terbunuh dari para sahabat sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menurunkan kepada kaum muslimin firman-Nya atau wahyunya, ayatnya, dengan kontes balagu ikhwanuna, telah sampai khabar atau telah sampai berita kepada saudara-saudara kami bahwa kita telah bertemu Rabb kita, kemudian Dia ridha kepada kita, yaitu Dia Allah, radiya anna, dan kemudian kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa radina anhu. Maka ayat ini dibaca oleh mereka para sahabat satu waktu, satu masa, muddatan. Baru kemudian Allah menurunkan pengganti ayat tersebut. Fa anzalallahu badalaha. Yaitu apa yang telah kita baca yang kurang lebih artinya
dan jangan sampai mengira atau jangan sampai kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati biasa-biasa saja. Tetapi mereka bahkan hidup di sisi Allah. Bal ahya'u 'inda rabbihim. Mereka ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun. Mereka amat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Dan mereka memberikan kabar gembira dan juga bahkan gembira dengan siapa yang akan bersama mereka, menemui mereka nantinya dari teman-teman mereka yang berada di belakang mereka. Ala khaufun, dengan pernyataan, dengan kabar, janganlah kalian takut. Wala alla khaufun alaihim, agar janganlah kalian takut. Wala hum yahzanun, dan jangan pula kalian bersedih. Atau agar jangan mereka takut dan jangan mereka bersedih. Mereka pun mendapatkan kabar gembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka bergembira dengan nikmat Allah dan keutamaan dari Allah. Dan bahwasanya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Sebelum kita membaca seterusnya dari keterangan yang ada, maka perlu untuk kita terangkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang yang benar-benar mantap keimanannya, mapan keimanannya, sehingga dari amalan-amalan Islam yang ringan bahkan sampai yang terberat, mereka tegakkan dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada taraf mereka mesti berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Walaupun taruhannya jiwa-jiwa mereka. Sehingga didapatkan realita yang ada, mereka pun ada yang terbunuh di jalan Allah. Tidak sedikit, bahkan banyak. Dan ketika mereka ada yang terbunuh di jalan Allah, bukan menyebabkan menjadi sebuah sifat takut kepada yang lainnya. Atau tidak menyebabkan ketakutan pada yang lainnya. Bahkan yang lainnya siap menyusul. Dengan apa yang mereka dapatkan, atau dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya dari terbunuhnya di jalan Allah sebagai syuhada. Inilah mereka para sahabat Nabi. Wajar kalau mereka diridhai oleh Allah. Dan tentunya sifat ini adalah sifat yang seharusnya kita sebagai seorang yang beriman mengikutinya, berqudwa dengannya. Tak kala di antara mereka telah ada yang terbunuh sebagai syuhada, maka Allah pun menurunkan ayatnya dengan apa yang sudah kita baca tadi, telah sampai kepada saudara-saudara kita bahwa kita telah bertemu dengan Rabb kita, maka Allah pun ridha, kita pun ridha kepada Allah. Ayat ini adalah ayat yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penulisannya di dalam kitab. Dan kemudian Allah ganti
dengan apa yang datang dari wahyunya yang lain, yang tentunya inilah yang mengganti sampai seterusnya. Karena pada saat itu ayat yang datang belum diturunkan oleh Allah, maka mereka membaca ayat yang sebelumnya. Tetapi kemudian Allah hapus. Dan demikianlah dalam masalah naskh atau nasikh wal mansukh di dalam kitabullah. Ayat yang dihapuskan lafadznya dan diganti, ada yang dihapuskan lafadznya, hukumnya tetap berjalan. Ada yang ada lafadznya tetapi telah dihapuskan hukumnya. Dan beberapa dari model yang diterangkan oleh ulama berkaitan nasikh wal mansukh. Tentunya ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang menetapkan agama ini, Dia yang berfirman. Dia yang melihat mana yang tentunya aula lebih utama dan mana yang tidak. Dan adapun yang Dia hapus, kemudian Dia datangkan penetapan, bukan berarti Allah ragu dan Allah bimbang. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti. Tetapi demikian hikmahnya yang balighah, yang tidak sampai kepada hamba-hambanya. Hanyalah hamba sekedar menerima. Karena ilmu Allah amat luas dan hikmahnya amat dalam. Hamba tidak mencapai itu semua. Sehingga apa yang Allah tetapkan, tinggallah hamba-hamba itu menerima. Sehingga ketika Dia telah menghapus dan Dia mendatangkan ayat yang datang, maka hamba wajib mengimaninya. Dan tentunya menerimanya. Membacanya dengan penuh ibadah. Karena membaca dari ayat-ayat Al-Qur'annya adalah ibadah. Menerima hukum-hukum yang ditetapkan. Menjalankannya, mengamalkannya, dan merealisasikannya. Demikian yang sepantasnya bagi hamba-hamba Allah. Karena itu Al-Quran dari kitab Allah yang merupakan kalamnya, wahyunya, yang wajib bagi kaum muslimin. Pertama untuk membacanya, mempelajarinya. Kemudian untuk mempraktekkannya, merealisasikannya. Dia menjadikan apa yang datang dari kitab pedoman baginya. Undang-undangnya. Sehingga dia menjadi seorang mukmin yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan berkaitan dengan para sahabat yang telah wafat, tentunya keadaan manusia semuanya pasti akan mati. Semuanya pasti akan kembali ke sisi Allah. Cuma ada yang mati, matinya sengsara. Matinya tidak berguna. Ada yang mati, matinya bermanfaat. Bahkan mendapatkan ajar yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan sebaik-baik kematian, yaitu sebagai syuhada, sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat mendapatkan makam tersebut, kedudukan tersebut ketika mereka berperang di jalan Allah. Sehingga sebagai bentuk pengutamaan dan kemuliaan dengan apa yang mereka raih, agar orang-orang yang datang atau orang-orang yang ditinggalkannya dan orang-orang yang ingin menempuh jalan mereka mengerti keutamaan dan kemuliaannya, tidak melecehkan dan tidak meremehkan, bahkan berlomba untuk meraih
daripada kematian yang utama ini, yaitu mati syahid di jalan Allah dalam menegakkan agama Allah sebagaimana mereka para sahabat. Allah pun menurunkan firman-Nya sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Pertama, yaitu penghabaran bahwa mereka para sahabat telah diterima oleh Allah, bertemu dengan Allah dan Allah ridha kepada mereka. Kemudian Allah ganti dari ayatnya ini dengan ayat yang kemudian menjadi paten tetap selama-lamanya, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yaitu keberadaan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Pertama, derajatnya adalah orang yang mati syahid karena dia berperang di jalan Allah, yaitu berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jihad yang syar'i, jihad yang dibimbing oleh agama Allah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang yang mereka mengatakan dan mereka berupaya menipu manusia mengatakan itu jihad padahal itu bukan jihad. Dan apa yang mereka lakukan tidaklah menjalani kaedah dan tidak menjalani patokan yang dikatakan itu jihad. Kemudian juga mereka mengatakan dengan pernyataan-pernyataan yang menipu juga tidak dibenarkan oleh syariat. Maka para sahabat jauh dari mereka. Dan mereka tentunya tidak sama dengan para sahabat yang disebutkan dalam ayat di sini. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid yang kedua, sebetulnya pada hakikatnya dia tidak mati. Secara wujud mungkin mati, yaitu terbunuh, terluka, mungkin tertusuk, mungkin tertembak ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya nampak padanya kematian sebagai mati syahid atau syuhada. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan rezeki oleh Allah. Mereka pun dari orang-orang yang mendapatkan kegembiraan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka ingin memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaranya yang belum menyusul mereka. Kepada mereka yang belum menyusul mereka, yang masih tertinggal, berada di belakang mereka, yaitu belum mati syahid. Mereka ingin mengabarkan bahwa tidak perlu kalian takut dan khawatir, tidak perlu bersedih. Karena apa yang datang dari kematian ini adalah kematian yang mulia. Kematian yang mulia. Apa yang kau lihat dari kematian di dunia, bukanlah kematian yang menyedihkan. Bukan suatu yang mengerikan, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Terbunuh di jalan Allah, tetapi selanjutnya Allah hidupkan di sisinya siapa yang mati ini, karena dia maha berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia memberikan rezeki yang tidak terhitung dan terhingga. Sehingga jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Ingin memberikan kabar gembira dengan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingin menyampaikan bahwa
seharusnya kalian mengikuti jalan kami. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, atau sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Demikianlah. Inilah yang kita katakan tadi mati yang utama, yaitu mati sebagai syuhada. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, wa fi hadzal hikmah zahirah, wa fi hadza hikmatun zahirah, wa fi hadza hikmatun zahirah. Fa innahu munasib ghayatal munasabah ay yukhbir Allah anhum ikhwanahum wa ashabahum wa ahbabahum bi khususihim. Liyufrihu atau liyafrahu wa tatma'in qulubuhum wa taskun nufusuhum wa yuqaddimu 'ala al-jihad falamma hasala hadzal maqsud wa kana hadza al-hukmu thabitan liman qutila fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa kana min balaghatil Qur'an wa 'azamatihi annahu yukhbiru bil umur al kulliyah wa yadhkur al usul al jami'ah. Anzalallahu hadhihi al ayat al 'amma al muhkamat hikmatun balighah wa ni'ma min Allah ala ibadihi sabighah. Dan di sini kata beliau rahimahullah ada hikmah yang zahir, ada hikmah yang tampak, yang jelas, yang bisa kita ambil keterangannya. Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dari ayat-ayat yang muhkamat. Ada hikmah yang zahir. Wa fi hadza hikmatun zahira fa innahu munasib, dikarenakan di sini sesuai dengan ghayatul munasabah, di sini sangat sesuai sekali dengan kesesuaian yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka para syuhada tersebut kepada ikhwanahum, ayukhbirullah anhum ikhwanahum, kepada saudara-saudara mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada orang-orang yang dicintai mereka secara khusus, agar mereka semua liyafrahu, menjadi gembira dan menjadi tenang kalbu mereka, nyaman, dan jiwa mereka pun juga tenang, dan akhirnya mereka mengedepankan jihad di jalan Allah dari yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayatnya ini agar kaum mukminin benar-benar mengetahui keadaan yang didapatkan saudara-saudaranya yang terbunuh dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang mereka dapatkan, agar kaum mukminin tersebut yang belum wafat, yang belum mati, yang masih hidup, ketika mendapatkan saudara-saudaranya terbunuh, tidak perlu bersedih. Tetapi mereka, kalau benar-benar mendapatkan saudaranya terbunuh di jalan Allah, mereka benar-benar menerima dan bahkan gembira, menjadi tenang kalbunya, menjadi tenang jiwanya. Karena mereka yang mati ini
mendapatkan keutamaan di sisi Allah, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Mereka bahkan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang mulia, melebihi kehidupan di dunia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan juga agar mereka mengedepankan jihad, karena mengetahui keadaan saudara-saudara yang telah terbunuh, wafat dan mati di jalan Allah ini, mereka mendapatkan keutamaan dari sisi Allah. Maka yang tertinggal dari mereka yang masih hidup untuk mengedepankan jihad, bahwa ternyata jihad ini bukan menghinakan, bukan menjadikan kita orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dengan kematiannya, tetapi bahkan mendapatkan suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila jihad ditegakkan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syarat-syaratnya yang diberikan oleh dibimbing oleh syariat, ditunjukkan oleh syariat, maka dia akan mendapatkan insyaallah taala keutamaan dan kemuliaan ini. Tentunya pula dengan berjihad dia betul-betul mengikhlaskan dirinya dengan niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena telah kita dengarkan siapa yang berperang di jalan Allah tetapi ingin dikatakan berani, ingin dikatakan hebat, dia bukan penakut dan seterusnya, dia bahkan tidak mendapatkan pahala jihad, bahkan dikhawatirkan atau sangat dikhawatirkan dia riya yang melenyapkan amalan jihad tersebut. Wallahul musta'an. Falamma hasala hadzal maqsud, maka tatkala telah didapatkan maksud dan tujuan ini, maka hadzal hukmu tsabitan, maka hukum yang seperti ini tsabit, yaitu hukum yang paten, liman qutila fi sabilillah ila yaumil qiyamah, terhadap siapa yang terbunuh di jalan Allah sampai hari kiamat. Artinya hukum yang paten ketika didapatkan maksud ini, maksud mereka mendapatkan keterangan siapa yang terbunuh di jalan Allah mendapatkan keutamaan, kemuliaan, dihidupkan oleh Allah, maka ditetapkan pula hukum siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia dikatakan mati syahid sampai hari kiamat. Wa kana hadzal hukmu tsabitan liman qutila fi sabilillah. Wa kana min balaghatil Qur'an wa 'azamatihi. Dan ini juga merupakan dari balaghah, bagaimana penyampaian yang mendalam dari Al-Qur'an dan bagaimana keagungannya, bahwa Al-Quran mengkhabarkan kepada perkara-perkara secara keseluruhannya, atau menyampaikan perkara-perkara yang kulliyah, perkara-perkara yang menyeluruh. Annahu yukhbiru bil umur al-kulliyah, perkara-perkara yang menyeluruh. Wa yadhkur al-usul, dan Al-Quran pun menyebutkan pokok-pokok yang jami', yang mencakup kepada semua masalah. Anzalallahu hadhil ayat, Allah menurunkan ayat ini ammah al-muhkamat, hikmatun balighah. Allah menurunkan ayat-ayat ini yang umum, yang muhkamat, secara umum dan muhkamat, tentunya dengan hikmah yang sangat mendalam. Dengan hikmah yang sangat mendalam.
Dan itulah dari sifat Allah, Dia Hakim, Dia Maha memiliki hikmah. Hikmahnya luas mendalam. Sehingga apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia datangkan, tidak lepas dari hikmahnya. Hanya saja kita hamba-hambanya dengan akal kita yang sedikit, pengetahuan kita yang terbatas, keadaan kita yang lemah, kita tidak mencapai hal tersebut. Sehingga wajib bagi kita mengimani apa yang ditetapkan olehnya, tentunya telah dibangun di atas hikmah oleh Dia yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu yang keluar dari hikmahnya. Jadi anzalallahu hadhil ayat sebagai jawaban, falamma, maka tak kala didapatkan maksud ini, kita ulangi. Falamma hasala, maka tak kala didapatkan maksud ini dan didapatkan hukum yang pasti ini terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah, liman qutila fi sabilillah. Dan ini merupakan balaghah Al-Quran. Dan ini merupakan keagungan Al-Quran. Bahwa dia Al-Quran mengkhabarkan perkara-perkara secara keseluruhan. Dan menyebutkan pokok-pokok yang mencakup. Maka Allah sebagai jawaban. Maka Allah menurunkan ayat-ayatnya yang umum, yang muhkamat ini. Sebagai bentuk hikmah. Hikmatan balighatan wa ni'matan. Sebagai bentuk hikmah yang mendalam dan luas. Dan sebagai bentuk nikmat dari Allah. Terhadap hamba-hambanya minallah ala ibadihi as-sabighah. Sebagai bentuk nikmat dari Allah terhadap hamba-hambanya. Nikmat as-sabighah. Nikmat yang menyeluruh. Nikmat yang menyeluruh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berkaitan dengan ayat yang telah dihapus, maka di sana juga ada contoh yang lain. Karena itu beliau mengatakan, wa nadhira hadza annahu kana mimma yutsla, dan sebagai permisalan dari masalah ini bahwasanya dulunya dari apa-apa yang dibaca sebagai ayat, as-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Yaitu ayat orang tua laki-laki ataupun perempuan yang sudah tua renta, laki-laki ataupun perempuan, atau orang tua yang sudah mencapai usianya dengan usia senja, laki-laki ataupun perempuan, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua, sampai akhir daripada ayat rajam yang telah dihapus ini. Jadi rajamlah mereka berdua sama sekali. Fanasakha lafzaha wa ja'ala syari' ar-rajma wa ja'ala syari' ar-rajma biwasfil ihsan.
Allah Subhanahu wa taala menghapus lafadznya. Lafadz ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta ini Allah hapuskan lafadznya sehingga tidak ada lagi di dalam Al-Qur'an lafadz ini. Dan Allah menjadikan syariat ar-rajm, ja'ala syari' al-rajma, atau Allah menjadikan syariat rajam ini dengan sifat ihsan, yaitu mereka laki-laki ataupun perempuan yang telah berumah tangga, telah menjaga dirinya dengan kehormatannya, laki-laki ataupun perempuannya, li'annahu wasifatul mujibah la wasfas suyukhah atau la wasfus suyukhah. Inilah yang merupakan sifat. Li'anna huwa as-sifah, karena inilah, yaitu ihsan, inilah yang diinginkan sifat yang ditetapkannya, direalisasikannya hukum rajam mujibah, bukan sifat ketuaan. Bukan sifat ketuaan. As-suyukhah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghapus ayat ini dan Allah menetapkan hukum rajam dengan sifat bagi siapa yang telah berumah tangga, berkeluarga, laki-laki sudah beristri, perempuan sudah bersuami. Sifat inilah yang nantinya menjadi menjadi pegangan kena hukum rajam atau kena hukum rajam. Li'annahu huwas sifatul mujibah. Sifat inilah yang yaitu sifat rajam, ihsan inilah yang ditetapkan, bukan sifat ketuaan. Artinya bukan hanya orang tua renta saja, tetapi siapa yang dia telah berumah tangga lantas berzina, maka hukum syariatnya dirajam. Saudaraku dan anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, tentunya keterangan ini diinginkan dibawa di sini untuk memberikan contoh bahwa ada ayat di sana yang juga telah dihapus oleh Allah. Hukumnya tetap, lafadznya dihapus, hukumnya tetap sampai hari kiamat. Bahkan Allah tidak mendatangkan ganti lafadznya. Tidak seperti yang pertama. Didatangkan ganti lafadznya. Yang ini tentunya tidak membuat kita bimbang dan ragu dalam menerima hukum yang Allah tetapkan. Karena dia telah menetapkannya lewat firman-Nya dan wahyunya. Hanya saja apa yang datang dari firman dan wahyu tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapusnya tentunya dengan hikmah yang luas dan mendalam,
yang hanya Dia yang mengetahui. Dan kita hamba-hambanya wajib menerima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Karena itu, contoh ini menjadi keterangan dari masalah sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini untuk sementara waktu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan melanjutkan keterangan beliau. Walakin fi dzikri syekh. Dan seterusnya sampai habis. InsyaAllah ta'ala dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.